Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, untuk hari ini yaitu Bu Lesri akan melanjutkan materi tematik, yaitu yang akan dibahas hari ini tema 2, subtema 3 tentang bermain di lingkungan sekolah. Dan yang dibahas hari ini yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, sebelum Ananda menyimak video yang akan Bu Lesri bahas ini, maka Ananda harus sudah melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu ya, yaitu apa? Sholat duha dan murojaah. Nah, setelah Ananda melaksanakan pembiasaan pagi, maka Ananda harus sudah menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Nah, mari kita mulai ke pembahasan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran nih untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui penjelasan dari Bu Lesri nanti, Anda semuanya harus sudah mengetahui kata tanya dan informasi yang ditanyakan dengan baik dan benar. Jadi, nanti akan ada pembahasan tentang kata tanya dan informasi yang ditanyakan. Nah, nanti melalui penjelasan dari Bu Guru ini, Ananda semuanya harus sudah tahu ya kata tanya itu seperti apa. Oke. Dan adapun tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui penjelasan dari Bu Guru juga, Ananda semuanya dapat mengetahui tata tertib di sekolah dengan baik. Nah, nanti Bu Lesri juga akan menjelaskan tentang tata tertib di sekolah. Baik itu isi tata tertibnya, baik itu manfaat tata tertibnya, baik itu tata tertib yang harus dilakukan dan tata tertib yang tidak boleh dilakukan. Oke, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Di sini pembelajaran 1 yaitu ada pada halaman 125. Ananda semuanya boleh membuka buku paketnya ya. Nah, untuk halaman 125 ini yaitu tentang menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Nah, ternyata kita semuanya dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar. Ya, ketika kita mengamati gambar, nah kita juga dapat menggali informasi. Dengan cara apa menggali informasinya? Yaitu dengan cara membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu diantaranya ada kata yang pertama apa. Nah, kata tanya apa ini informasi yang ditanyakan yaitu tentang menanyakan kata benda. Bukan menanyakan manusia, tetapi menanyakan kata benda. Contohnya seperti apa? Contoh kalimatnya, nih Bu Guru cantumkan contohnya, yaitu contohnya apa nama buah itu. Nah, buah di sini masuk ke dalam kata benda. Ya, contoh yang kedua misalnya apa nama hewan itu. Nah, hewan juga termasuk kata benda. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan kata tanya apa, yaitu informasi yang ditanyakannya menanyakan kata benda. Ya. Dan adapun kata tanya yang kedua yaitu di mana. Nah, kata tanya yang kedua ini informasi yang ditanyakannya itu yaitu menanyakan tempat. Ya. Nah, apabila Ananda semuanya mau menanyakan tempat, maka kata tanya yang digunakan yaitu di mana. Nih, Bu Lesri mencantumkan contoh kalimatnya juga, yaitu contohnya di mana saya dapat membeli buah itu. Ya, maka Ananda menjawab dengan nama tempat. Oke? Nah, misalnya dari pertanyaan ini kita jawab dengan di Pasar Mega Regensi. Contoh ya, contoh dari kalimat yang kedua ini. Oke? Nah, sekarang kita memasuki kata tanya yang ketiga. Apakah itu? Yaitu kapan. Nah, kata tanya yang ketiga ini, informasi yang ditanyakannya itu tentang menanyakan waktu. Ya, jadi tadi menanyakan tempat, yaitu kata tanyanya di mana. Sedangkan untuk menanyakan waktu, kata tanyanya apa? Kapan. Ya,
Contoh kalimatnya seperti apa? Nih, contoh kalimatnya, kapan kamu berangkat ke Surabaya? Nah, maka Ananda menjawab dengan apa? Menjawab dengan waktu. Contoh jawabannya misalnya hari Jumat jam 7 malam. Sekarang kata tanya yang keempat. Nah, kata tanya yang keempat ini yaitu siapa. Ya. Nah, siapa informasi yang ditanyakan menanyakan orang atau nama orang. Nah, jadi apabila Ananda mau menanyakan nama orang, maka menggunakan kata tanya siapa. Contoh kalimatnya, siapa nama orang itu? Siapa nama orang itu? Maka menjawab dengan nama. Ya, misalnya Riani. Jawaban dari siapa nama orang itu yaitu jawabannya Riani. Oke? Nah, selanjutnya kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Nah, kata tanya yang kelima ini informasi yang ditanyakannya menanyakan sebab atau tindakan atau alasan. Ya, contoh kalimatnya, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Nah, di sini ada kata mengapa, berarti menjawab dengan alasan. Kenapa sih orang itu membuang sampah sembarangan? Maka orang tersebut menjawab dengan alasan. Misalnya orang tersebut menjawab alasannya karena saya tidak melihat tempat sampah dimanapun. Jadi saya membuang sampah sembarangan. Contoh jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Tetapi dari jawaban tersebut yaitu hal yang tidak baik. Kenapa hal yang tidak baik? Karena dia yaitu membuang sampah sembarangan. Dan dia alasannya tidak ada tempat sampah. Jadi dia boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak baik, tidak benar. Kenapa? Karena apabila tidak ada tempat sampah dimanapun, maka sampah yang kita akan buang itu lebih baik dipegang dulu oleh kita, baik dimasukkan ke dalam saku celana atau saku baju, maupun dimasukkan ke dalam tas dulu. Nah, nanti apabila Ananda sudah di perjalanan atau pulang ke rumah menemukan tempat sampah, maka Ananda membuang sampah tersebut ke tempat sampah. Nah, itu yang baiknya ya. Yang barusan Ibu sebutkan itu sebagai contoh saja, oke? Jangan ditiru ya. Nah, kita lanjut lagi ke kata tanya berikutnya, yaitu keenam. Nah, kata tanya berikutnya yaitu bagaimana. Nah, informasi yang ditanyakan dari kata tanya bagaimana yaitu keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Nah, itu informasi yang ditanyakan dari kata tanya bagaimana. Nah, yang terakhir yaitu kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini informasi yang ditanyakan yaitu tentang banyak atau jumlah atau satuan. Ya. Jadi ini menyebutkan angka. Ya. Contoh misalnya kalimatnya berapa jumlah pemain basket. Maka menjawabnya yaitu dengan menyebutkan angka. Misalnya 7 atau 6 atau berapapun, ya. Jadi apabila Ananda mau menanyakan jumlah atau mau menanyakan satuan atau mau menanyakan banyak, maka menggunakan kata tanya berapa. Oke? Oke. Nah, sekarang kita memasuki ke pembelajaran kedua. Nah, pembelajaran kedua ini yaitu ada di buku paket halaman 131. Ananda boleh membuka buku paketnya. Nah, di sini yaitu tentang tata tertib di sekolah. Nah, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu pengertian dari tata tertib? Ya, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ya, jadi mematuhi tata tertib yaitu membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, ternyata di sekolah juga mempunyai
tata tertib. Tentu ya, kenapa di sekolah harus mempunyai tata tertib? Karena agar siswa-siswanya atau agar Ananda semua bisa menjadi lebih disiplin. Nah, Bu Guru mencantumkan nih salah satu contoh dari tata tertib di sekolah. Di sini Bu Guru mencantumkan 3. Yang pertama yaitu memakai seragam sesuai jadwal. Tentu ya, ini memakai seragam itu harus sesuai jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Dan adapun yang kedua, tata tertibnya yaitu wajib mengikuti upacara setiap hari Senin. Nah, ini pun harus diikuti, harus dilaksanakan. Kenapa? Karena upacara hari Senin ini yaitu untuk mengenang jasa pahlawan kita yang telah memerdekakan negeri Indonesia. Jadi kita wajib sebagai warga Indonesia, sebagai siswa harus melaksanakan upacara setiap hari Senin. Nah, adapun tata tertib yang ketiga, yaitu siswa wajib menghormati guru dan pegawai di lingkungan sekolah. Ini juga harus dilaksanakan karena apa? Karena guru merupakan orang tua kedua kita ya. Dan guru juga merupakan orang yang lebih tua dari kita. Maka kita semua harus menghormati guru. Bukan hanya guru, tetapi kita pun harus menghormati warga-warga sekolah ya, baik itu Pak Satpam, baik itu ibu kantin, dan lain-lainnya. Kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke? Nah, pembelajaran ketiga yaitu ada di buku paket halaman 132. Ananda boleh membuka buku paketnya. Nah, di sini yaitu pendalaman materi. Nah, apa sih yang dimaksud pendalaman materi? Yaitu menyampaikan kembali materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu kosakata keragaman wujud benda. Nah, Bu Guru akan menyampaikan kembali, mengulang kembali apabila Ananda semuanya sudah lupa. Nah, ternyata kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda yaitu wujud benda dan kegunaan benda. Coba Bu Lastri akan bertanya nih ke Ananda semuanya. Masih ingat tidak wujud benda itu terbagi menjadi 3 jenis? Apa sajakah itu? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Tepat sekali. Sekarang Bu Lastri bertanya lagi nih. Contoh dari benda padat apa ya? Sapu. Kegunaan dari sapu apa? Oke, kegunaan dari sapu yaitu untuk membersihkan ruangan dari sampah yang berserakan. Dan adapun contoh dari benda cair yaitu air. Dan yang ketiga terakhir yaitu benda gas. Contoh dari benda gas yaitu udara atau angin. Nah, ini yaitu tentang kosakata keragaman wujud benda yang sudah kita pelajari minggu kemarin dan Bu Lastri juga bahas hari ini ya, mengulang kembali. Nah, mari kita mulai ke pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4 ini Ananda boleh membuka buku paketnya yaitu ada di halaman 138. Nah, di pembelajaran 4 ini kita juga sudah mempelajarinya yaitu di tema 1 tentang menggambar imajinatif. Nah, Bu Lastri akan mengulang kembali bahwa gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Jadi, imajinatif yaitu hayalan. Nah, maka yang dimaksud dengan gambar imajinatif yaitu gambar yang sesuai dengan hayalan kita. Dan adapun alat yang digunakan dalam menggambar yaitu pensil warna, krayon, dan spidol warna. Nah, itu alat-alat yang digunakan dalam menggambar.
Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini ada di buku paket halaman 139, yaitu tentang hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, Bu Guru akan mencantumkan beberapa contohnya. Pertama, hal yang harus dilakukan di sekolah yaitu melakukan piket kelas sesuai jadwal. Dan yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, itu 3 hal yang harus dilakukan di sekolah. Dan adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah, yang pertama, merusak buku perpustakaan. Tentu itu tidak boleh, itu hal yang buruk, tidak boleh dilakukan. Yang kedua, yaitu terlambat datang ke kelas. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan karena apabila kita terlambat datang ke sekolah, maka kita tidak bisa disiplin waktu, ya. Oke, sekarang yang ketiga yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, ini pun tidak boleh dilakukan karena apabila kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan sekolah akan kotor. Dan apabila kotor lingkungan sekolah, maka akan ada apa? Adanya penyakit. Ya, jadi kita sebagai warga sekolah, sebagai siswa, sebagai guru, dan warga sekolah lainnya harus menjaga lingkungan sekolah dari sampah. Jadi harus apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, itu tentang hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, kita memasuki pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Nah, untuk pembelajaran 6 ini ada di buku paket halaman 141. Nah, di sini yaitu tentang manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, ternyata dalam mematuhi tata tertib ini ada juga manfaat, ada juga kegunaan untuk diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, menjadikan pribadi disiplin. Tentu ya, apabila kita mematuhi tata tertib, maka diri kita akan lebih disiplin lagi. Dan yang kedua, yaitu hati menjadi bersih dan tentram. Nah, ini juga tentu apabila kita mematuhi tata tertib, maka hati kita akan bersih dan tentram atau sama dengan nyaman. Dan yang ketiga, yaitu kebersihan terjaga, tentu. Nah, yang keempat, yaitu menjadi siswa teladan. Nah, ini juga tentu apabila kita sudah mematuhi tata tertib, maka kita akan menjadi siswa yang teladan. Jadi, Ananda semuanya harus sudah mematuhi tata tertib di sekolah. Oke? Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan, yaitu tadi pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Tentang apa saja kah itu? Yaitu yang pertama tadi menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Tadi ada kata tanya apa saja? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Dan berapa? Oke. Dan pembelajaran yang kedua yang membahas tentang apa? Tata tertib di sekolah. Yang ketiga, kosakata keragaman wujud benda. Yang keempat, menggambar imajinatif. Dan yang terakhir yaitu manfaat mematuhi tata tertib. Nah, itu hal-hal yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Dan apabila Ananda masih belum paham atau kurang mengerti apa yang Bu Guru sampaikan barusan, Ananda boleh meminta ayah bunda Ananda semuanya untuk menghubungi ibu atau menanyakan kepada ibu ya, dan insya Allah nanti akan Bu Lasri jawab melalui via WhatsApp ya. Oke, jangan lupa Ananda menulis hal-hal penting yang Ibu sampaikan tadi ya, baik itu pengertian maupun hal-hal yang belum ada di buku paket boleh ditulis di buku catatan sebagai bahan belajar Ananda semuanya di rumah. Cukup sekian untuk hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.